Beberapa key point di Elbaf seperti kehadiran Shamrock, kekuatan Gaban, hingga flashback dari King Harald merupakan cerita yang paling menarik dari arc ini. Tapi menuju kemana Oda membawa cerita dari Elbaf ini? Apakah ini hanya sekedar arc sampingan, ataukah ini adalah arc utama seperti Wano yang memuat banyak hal penting? Mari kita bahas. Ada 4 key point dari Elbaf ini yang menurut gua krusial banget dalam progressive story-nya. Yang pertama adalah transisi kru Luffy menjadi kru Yonko yang sesungguhnya. Yang kita tahu bahwa Oda menarasikan bahwa Luffy sekarang adalah Yonko kan? Gua setuju, tapi permasalahannya, apakah kru Luffy udah benar-benar pantas menyandang gelar kru Yonko? Belum. Masih jauh banget dari sebutan kru Yonko. Alasannya yang sangat gampang adalah nggak punya basic haki. Di sini gua nggak bilang bahwa untuk jadi kru Yonko itu lu wajib punya haki ya, tapi setidaknya mempunyai haki itu layaknya seperti aturan tidak tertulis kalau misalkan seseorang mau bertahan hidup di One Piece. Yang gua rasa aneh adalah Oda sama sekali ignore hal ini dan membuat suatu keanehan dalam cerita dia menulis karakter di krunya Luffy. Contohnya aja ketika Luffy nendang Kizaru pertama kali pakai Advance Conqueror, di situ Luffy bilang bahwa kita 100 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Dan di situ dia menggunakan kata Ore Tachiwa yang artinya kita. Jadi yang dia maksudkan itu bukan hanya dirinya sendiri tapi krunya juga. Ini sangat absurd menurut gua karena 2 tahun yang lalu Usopp dan Brock itu gak berkutik sama sekali ngelawan Kizaru. Tetapi pas di Egghead juga masih sama persis, gak berkutik juga. Jadi dari mananya 100 kali lebih kuat? Hal itu semua terjadi hanya karena satu hal, gak punya basic Busho untuk ngehit Kizaru yang notabene adalah seorang Logia. Makanya gue berharap arc Elbaf ini dikhususkan Oda untuk benar-benar nge-upgrade kualitas dari krunya Luffy untuk benar-benar siap menghadapi endgame nantinya. Karena konyol aja misalkan mau sekuat apapun teknik dari Brook dan Franky misalkan, kalau ujung-ujungnya ketemu pengguna Logia cupu kayak Karibo, tetap aja nggak bakal menang lawan Karibo. Yang kedua adalah level baru dari Haoshoku Haki. Gaban udah secara terang-terangan memperlihatkan kita dengan teknik advance Haoshoku-nya bahwa regenerasi dari Holy Knights itu bisa di-counter menggunakan Haoshoku. Secara langsung dia juga menyebutkan bahwa bukan hanya Luffy yang bisa menggunakan Haoshoku di krunya, melainkan Zoro juga bisa. Yang artinya Luffy dan Zoro udah fix bakal kena buff dari segi Haoshoku-nya guna melawan para Holy Knights. Tapi bagaimana dengan Commander Luffy lainnya yaitu Sanji dan Jinbe? Gua nggak tahu ya tentang Jinbe karena untuk berspekulasi kalau dia memiliki Haoshoku itu merupakan teori yang agak liar. Tapi kalau Sanji udah hampir dipastikan dia bakal punya Haoshoku. Karena itu suatu tanda kutip keharusan. Kalau dia nggak bisa Haoshoku, dia nggak akan pernah bisa ngelawan Holy Knights. Dan musuh dari Luffy dan kawan-kawan di Elbaf adalah para Holy Knights. Sudah sepantasnya Sanji yang merupakan salah satu dari sayap Raja Bajak Laut masa depan untuk bisa nge-assist kaptennya dalam proses menjadi bajak laut terkuat yang pernah ada. Otomatis dalam proses itu mereka harus bisa melawan siapapun lawan yang dilawan oleh kaptennya. Dalam hal ini, dalam arc ini, Holy Knights. Di samping itu, paralel antar Sanji dan Gaban juga sebagai orang terkuat nomor 2 di krunya Luffy dan Roger, tidak bisa dipungkiri bahwa Sanji akan mendapatkan buff baru berupa Haoshoku Haki. Yang ketiga adalah pertemuan Imu dan Joy Boy pertama dalam 900 tahun. Untuk pertama kali, Imu dan Joy Boy bertemu kembali di medan pertempuran selama hampir 900 tahun tidak pernah ketemu. Ini bisa jadi decisive moment banget di mana interaksi mereka berdua itu bisa membawa dunia One Piece ke arah yang lebih menegangkan. Tapi menurut gua di pertempuran ini Luffy masih akan kalah. Karena Joy Boy aja yang hakinya udah sekuat itu plus kekuatan Nika masih kalah lawan Imu. Apalagi Luffy yang kekuatan hakinya tuh belum maksimal. Tapi gue yakin apapun hasilnya akan ada hal baru lagi yang diungkapkan dalam pertarungan Imu versus Luffy ini. Baik itu tentang sejarah atau mungkin hal-hal penting lainnya seperti siapa sosok Eris Ditar yang muncul dalam grimoire Imu tersebut. Dan mungkin hal yang lebih penting lainnya. Di sini juga kru Luffy akan diuji sesuai dengan poin pertama yang gue sebutin tadi, yaitu membuktikan diri mereka untuk layak menyandang status kru seorang Yonko. Karena kalau mereka masih selemah itu, bagaimana mereka bisa nge-backup kapten mereka yang notabene lagi ngelawan seorang iblis beneran. Yang keempat dan yang terakhir, asal-usul dan peran Loki sesungguhnya. Dari sejak Big Mom mention nama Loki, gue udah berfirasat bahwa karakter ini pasti bakal punya peran penting ke depannya. Dan nyatanya beneran iya. Dia punya darah Ancient Giant dari bapaknya, mempunyai senjata legendaris yang namanya Ragnir, dan konon katanya punya buah iblis legendaris juga.
Bahkan ada juga beberapa teori yang mengarah ke status Loki sebagai seorang Yonko sebelum direbut oleh Shanks. Tapi ini belum pernah dikonfirm secara real ya oleh Oda, jadi ini masih teori liar dan gua belum bisa konfirmasi itu secara nyata. Di chapter terbaru juga kita diperlihatkan tentang plot twist di mana ternyata bukan Loki yang ngebunuh King Harald, melainkan anak buahnya sendiri. Framing inilah yang membuat Loki itu dikurung dan giringan opini juga dari ibunya dulu yang menyebutkan bahwa semua malapetaka Elbaf itu asalnya pasti dari Loki. Jadi apapun asal-usul Loki ini, bagaimana backstory-nya, satu hal yang bisa dipastikan adalah dia akan jadi salah satu karakter kunci di final saga ini. Gimana pendapat kalian para nakama? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video berikutnya.